Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasy-syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Ustadz Al-Hajj Raudhani, yang beliau berkenan hadir bersama-sama kita pada majelis malam hari ini. Kita doakan semoga Allah senantiasa panjangkan usia beliau dalam ketaatan, Allah berkahi hidup dan ilmunya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan dan juga Allah kuatkan beliau zahir dan batin dalam menjalankan misi dakwah Rasulullah SAW. Tuan rumah, sahibul majlis, sahibul bait, orang tua kita Bapak Haji Nazaruddin Rais, dan juga menantu beliau Akhina Muhammad Alwi, yang sengaja mengundang kita hadir di tempat ini untuk mendoakan orang tua beliau, orang tua ya, dan juga orang-orang tua yang lainnya, kakek nenek kita semuanya yang sudah meninggal dunia, yang mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita hadiahkan itu semuanya Allah sampaikan pahalanya kepada almarhum almarhumah. Allah angkat darajat mereka, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan mereka, dan mudah-mudahan langkah kebaikan hidup mereka dapat diikuti oleh anak cucunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, mohon maaf Al-Fakir tidak berdiri ceramahnya sebab masih agak kurang sehat gitu ya. Suara pun masih agak serak-serak basah gitu. Kalau nyanyi dangdut suara begini enak ya. Jadi mohon maaf ceramahnya dalam keadaan duduk. Alhamdulillah walaupun begitu dapat hadir pada malam hari ini bersama dengan jamaah sekalian. Kita datang ke tempat ini adalah memperingati haul yang kedua. Berapa? Yang keberapa? Ketiga ya. Haul yang ketiga. Alwi lupa ya. Haul yang ketiga daripada ibunya. Ibunya siapa namanya? Alawiyah. Alhamdulillah, sebagai anak beliau tidak lupa mendoakan orang tuanya. Tentunya setelah sholat pun beliau mendoakan orang tuanya, dan beliau secara khusus mengadakan majelis haul pada malam hari ini ingin mengikuti tradisi para salafus saleh. Kalau Nabi diperingati hari kelahirannya, tetapi kalau bukan Nabi yang diperingati adalah hari wafatnya. Kenapa begitu? Karena Nabi kelahirannya membawa kebahagiaan bagi umat manusia, maka itu perlu diperingati. Sedangkan selain daripada Nabi, entah itu ulama ataupun bukan ulama, yang diperingati adalah haulnya. Kenapa yang diperingati adalah haul? Karena ketika seorang itu sudah meninggal dunia, berarti beliau sudah lulus menjalani ujian hidup, dan itu perlu diperingati. Kebaikan-kebaikan almarhum dan almarhumah yang kita peringati haulnya itu
kita bisa jadikan suri tauladan, karena mereka sudah menjalani hidup mereka dengan begitu berjaya. Maka kebahagiaan anak yang ditinggalkan, keturunan-keturunan yang ditinggalkan, kebaikan-kebaikan orang tua kita sudah selayaknya kita ikuti mereka semuanya. Dan kita mesti ingat, kita hidup di dunia ini tidak akan lama. Kalau dulu orang tua kita pernah bersama kita, maka satu saat kita akan menyusul mereka. Namanya juga dunia. Dunia itu terambil dari perkataan yang maknanya bisa dua. Yang pertama bisa artinya dunuwun, yang artinya dekat. Yang kedua, dunia itu bisa bermakna dani, yang berarti hina. Dua-duanya bisa dimasukkan ke dalam makna dunia. Dana yadnu, kemudian terlahir perkataan dunuwun, artinya dekat. Setiap yang berada di dunia ini terasa begitu dekat dan terasa begitu singkat. Ada seorang nabi yang Allah kurniakan usia yang cukup panjang, yang Allah bahasakan dalam Al-Quran dengan bahasanya, dengan firman-Nya, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Dia tinggal bersama kaumnya itu 1000 tahun kurang 50. Itu berapa itu? 1000 tahun kurang 50 berapa itu? 950. Allah menggunakan perkataan alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50. Kenapa Allah enggak katakan 950 aja? Tis'umi'atin wa khamsuna. Allah enggak katakan begitu, tapi Allah mengatakan alfasanatin illa khamsina ama, untuk menggambarkan sesuatu yang begitu panjang. 1000 tahun kurang 50 berarti umurnya 950 tahun. Itu Nabi siapa itu? Panjangnya banyak, panjang banget umurnya itu. Nabi Nuh alaihi salam. Dia tinggal bersama kaumnya 950 tahun. Ini bapak-bapak mau umurnya segitu, Pak? Umurnya 950 tahun, mau yang begitu? Hah? 70 tahun aja lesung pipit udah di mana-mana. Apalagi 950 tahun, itu enggak karo-karuan muka kita itu. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Panjang. Tapi ketika akan wafat, Nabi Nuh itu ditanya oleh malaikat, ya atwalal anbiya'i umuran, wahai Nabi yang paling panjang usianya, kaifa wajadtad dunya, bagaimana engkau merasakan hidup di dunia? Kata Nabi Nuh, kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Aku merasakan hidup di dunia ini 950 tahun itu laksana berada di satu rumah yang aku masuk dari pintu yang satu dan aku keluar dari pintu yang lainnya. Perumpamaan itu disampaikan oleh Nabi Nuh untuk menggambarkan betapa singkatnya hidup di dunia. Rumah segede-gede rumah, kalau yang namanya dari pintu ke pintu, berapa lama itu kita lewatin? Nggak lama. Ya. Maka begitu juga hidup yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun dirasakan begitu singkatnya. Kenapa dirasakan begitu singkat? Karena sifat dunia itu adalah dunuwun, dekat, cepat, dekat, hampir. Ya. Maka kita pun merasakan begitu. Rasanya baru kemarin kita lulus sekolah, sekarang kita udah nganterin anak ke sekolah. Rasanya baru kemarin. Rasanya kemarin baru bayar cicilan motor, sekarang udah bayar cicilan motor lagi.
Rasanya kemarin baru bayar kontrakan, sekarang bayar kontrakan lagi. Cepat. Ya. Rasanya kemarin kita baru motongin rambut anak kita. Sekarang rambut kita sudah penuh dengan ubannya. Maka itulah hakikat hidup di dunia. Satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang sudah dilewati oleh orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Almarhum ayahanda pernah membuat satu ciri khas dalam ceramah beliau. Kalau masih ingat, yang tua-tua mungkin masih ingat ini. Kalau uban mulai bertabur, gitu ya. Kalau uban mulai bertabur, mata mulai lamur, gigi mulai gugur, apalagi tenaga sudah mulai kendur, maka tidak lama lagi kita akan masuk ke dalam kubur. Ya. Maka jamaah sekalian, di balik itu semuanya ada tanda-tanda yang Allah sampaikan kepada kita, bahwa kita juga akan sampai kepada kematian kita itu. Uban yang mulai bertaburan di atas kepala itu tanda bahwa malaikat maut sudah semakin dekat. Gigi yang sudah mulai gugur itu pertanda bahwa kita juga akan masuk ke dalam kubur. Maka semua nikmat yang sedikit demi sedikit Allah cabut, Allah ambil, itu pertanda bahwa satu saat ketika nikmat itu sudah sempurna, kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mati itu disebut wafat. Apa artinya wafat? Sudah habis semuanya, sudah tertunai semua nikmat-nikmatnya. Almarhum Guru Abdul Majid Pekojan, ya, gurunya banyak ulama Jakarta. Guru Abdul Majid Pekojan itu sewaktu dia sakit menjelang kewafatannya, diberikan makan itu selalu muntah. Kata dokter, obat buat penyakit bapak ini telur. Maka dikasih telur. Dikasih telur telur setengah mateng. Dikasih setengah mateng, muntah. Oh, mungkin karena bau amis kali ya. Telur setengah mateng dimatengin sedikit, sehingga bau amisnya nggak terlalu kuat. Dikasih lagi, muntah lagi. Kemudian dimatengin terus, dikasih lagi kepada beliau, kemudian muntah juga. Kalau begitu dibuat yang lain dah, dibuat makanan yang dipakaikan telur, dibikin kue, kan pakai telur itu, dibikin kue, dikasih makan, muntah lagi. Kemudian kata Guru Majid, nggak usah repot-repot, mungkin rizki saya sudah akan habis. Ketika rizki bagi seseorang itu sudah cukup, sudah habis, maka dia nggak akan terima lagi apapun yang masuk ke dalam tubuhnya. Maka jamaah sekalian, sesungguhnya kita hidup di dunia ini, sebetulnya kita sedang menghabiskan jatah rizki kita. Kalau itu semuanya sudah habis, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika orang kembali kepada Allah, apa yang dia bawa? Yang dia bawa bukan apa yang dia pernah dapatkan itu. Rumah, kendaraan, simpanan, harta, perhiasan, semuanya ditinggalkan, tidak akan dibawa. Yang dibawa hanya satu, yaitu amal ibadah dia waktu berada hidup di dunia. Ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Yang ada di sisi kalian itu akan habis, sedangkan yang ada di sisi Allah itu yang akan kekal. Jadi apa yang kita persembahkan untuk Allah, itu yang akan kekal, ikut bersama kita masuk ke dalam kuburan kita. Begitu kata Imam Hatim Al-Asam
ketika ditanya oleh gurunya Syakik Al-Balkhi, kata Hatim Al-Asam, aku perhatikan semua orang itu sibuk mengumpulkan harta dunia. Kemudian aku merenungkan ayat Quran yang berbunyi ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di tangan kalian itu akan habis, tetapi yang ada di sisi Allah itu yang akan kekal. Kemudian kata Hatim Al-Asam, maka kemudian aku habiskan semua usahaku untuk pekerjaan yang orientasinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, di sisa-sisa umur kita ini, pastikan itu semuanya kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat ketika kita sudah meninggal dunia. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat mengontrol hawa nafsunya, kemudian dia senantiasa mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematiannya. Yang pernah kita cari di dunia ini semuanya kita akan tinggalkan, tidak akan pernah ada yang kita bawa. Saya pernah ada jamaah di Malaysia, jamaah muslimat kuliah duha, ibu-ibu. Ada ibu-ibu ini umurnya 50 lebih, kemudian suaminya meninggal dunia. Maka dia cerita, kalau dulu waktu suaminya hidup, suaminya ini punya angan-angan, punya cita-cita. Apa cita-citanya? Cita-citanya nanti kalau sudah masuk usia pensiun 60 lebih, dia ingin menghabiskan masa tuanya di kampung halaman. Maka untuk niat dan tujuan itu, dia sudah beli tanah, sudah dibangun rumah, tapi belum jadi. Masih separuh jalan, suaminya meninggal dunia. Suaminya meninggal dunia. Maka angan-angannya itu tidak dapat terrealisasikan. Nah, setelah suami yang pertama meninggal, ini perempuan umurnya 50 lebih, Pak. Ya. Nggak lama setelah itu dia kawin lagi, dia nikah lagi, dapat lelaki yang baru, suami baru. Coba 50 tahun masih laku. Ini yang umurnya 30-an, 40-an belum laku-laku, gimana urusannya itu? Ada orangnya? Ini ada nih. Ya, belum 30. Ini 50 lebih, kawin lagi, masih laku tuh nenek-nenek. Ini namanya masih ada jodohnya ya. Nah, kawin lagi dia. Nah, ketika kawin lagi ini perempuan, itu rumahnya sudah jadi. Ya, rumah yang dibangun oleh suaminya, tanahnya yang beli suaminya, itu sudah jadi ketika istrinya ini kawin lagi. Enak gak tuh suaminya yang baru? Habis kawin, tinggal di rumah itu. Yang beli siapa? Suami yang pertama. Yang bangunin siapa yang bangunin? Suami yang pertama. Yang nempatin siapa coba? Suami yang kedua, kan kurang ajar itu. Lah, ini kalau suami yang pertama bisa bangun lagi dari kuburan, itu bangun lagi tuh, nyamperin ke rumahnya itu, ketok-ketok pintunya, mana kunci rumah? Ini rumah goyang bangun, tanahnya goyang beli, lo nggak usah keluar, lo nggak usah masuk ke sini, pulang. Kan nggak mungkin orang yang sudah mati bisa keluar lagi, nggak mungkin. Ya, ketika sudah mati terpisahlah mereka dengan apapun yang ada di dunia, yang pernah mereka miliki. Yang bersama dengan mereka hanya satu, yaitu apa? Amal ibadah. Maka orang kalau menghabiskan usianya untuk berkhidmat kepada Allah, maka itu yang akan melanggengkan apa yang mereka pernah punya. Ya. Sayyidina Anas bin Malik, dia cuma berkhidmat dengan Nabi cuma 10 tahun. Anas bin Malik itu berkhidmat dengan Nabi 10 tahun. Tapi 10 tahun yang dia khidmat dengan Nabi itu barokahnya sangat banyak dan lebih panjang daripada apa yang pernah dia khidmatkan bersama Rasulullah.
waktu Nasrullah wafat umur Anas 20 tahunan. Dan Anas bin Malik ini akhirnya dulu waktu hidup pernah didoakan oleh Nabi. Doanya supaya umurnya panjang, hartanya banyak, anaknya banyak. Dan itu betulan terjadi semuanya. Umurnya panjang, hartanya banyak, anaknya banyak. Anaknya itu nggak tanggung-tanggung banyaknya. Dalam satu riwayat disebutkan 120 orang. Anaknya Anas bin Malik, hartanya banyak lantaran dia punya kebun kurma. Biasanya orang punya kebun kurma berbuah setahun sekali. Dia punya kebun berbuah 2 tahun sekali. Setahun 2 kali. Maka lebih banyak apa yang dia dapatkan. Bayangkan, lihatlah, perhatikanlah, orang yang berkhidmat dengan Nabi hanya 10 tahun, tapi keberkahannya begitu terasa setelah Nabi wafat. Maka setiap orang yang berkhidmat untuk agama Allah, Allah akan memberikan keberkahan pada hidupnya. Maka yang paling enak memang berkhidmat untuk agama. Kalau kita dekat dengan masjid, khidmatkan diri kita dengan masjid. Yang dekat dengan musola, khidmatkan diri kita dengan musola. Ada guru kita, khidmat kepada guru. Ataupun kita ingin jadi orang alim, jadilah orang yang berkhidmat dengan ilmu. Maka itu semua akan membuat hidup kita jadi apa? Jadi berharga dan bernilai. Dan ini yang akan melanggengkan kita punya amal ibadah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ya, maka jamaah sekalian, peringatan Maulid ini, peringatan haul ini mudah-mudahan dapat menjadi iktibar bagi kita untuk supaya kita semuanya mempersiapkan diri untuk kematian kita. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan orang tua yang pernah mereka lakukan itu dapat diikuti oleh keturunan-keturunannya. Dan yakinlah setiap orang tua yang soleh, orang tua yang solehah, keberkahannya itu akan terpancar kepada anak keturunannya. Kalau sekarang kita jadi anak baik, anak benar, pekerjaan enak, rezeki mudah, itu barangkali dari keberkahan orang tua kita. Ya, maka kalau anak kita ingin dapat keberkahan hidup, kita jadi orang tua juga harus apa? Harus soleh, harus solehah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik agar kita menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كثيرا مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك ولعظيم سلطانك. سبحان الذي فعل الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقدر وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا يا ركبتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. وبارك في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم وفقهم بطاعتك وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.